Yes, DJ. Jika powernya berlipat, kertasnya juga harus dimodif, tidak bisa standar lagi. Ya bisa aja standar, tapi pasti nggak optimal, nggak akan ketemu. Itu kalau menurut pemikiran orang-orang gila di sini ya, ngerupain kertas. Karena apa? Seharusnya kalau modalnya gede gitu ya, kertas ya nantilah. Yang penting noken dulu, klep dulu, ya nggak, setting kompresi dulu, head yang bagus-bagus gitu. Tapi kita semua tidak mampu untuk ke situ dulu, ya mampunya ke sini dulu. Jadi kita lakukan ini dulu. Nanti kita terbalik ya. Terbalik ya, namanya kan nggak punya duit ya, mesti kan terbalik, capek dulu baru punya duit. Iya. Beda sama mereka, punya duit dulu Baru capek. tapi kayaknya nggak capek juga punya duit. Iya. Oke guys, ditunggu lagi nanti hasil selanjutnya setelah dipasang. Oh ya, ini yang akan kita pasang ini. Jadi kita akan pakai kita akan pakai stang piston ini guys. Ya, kelihatan 5MX ini punya Mio. Jadi big pan-nya sama dengan punya Vega ZR. Vega ZR ini ya 5D9. Big pan-nya sama dengan big pan Mio. Oke, sama. Tetapi beda pan piston. Vega ZR pakai pan piston 13, Mio pan piston 15. Oke. Karena pistonnya besar, kita tidak berani pakai yang kecil karena mungkin nanti kita pakai merek juga nggak sebagus merek yang mahal-mahal lah ya guys. Kita semampunya. Jadi kita pakai piston yang pennya gede, intinya gitu. Ya nanti tambah berat, makanya apa? Karena pen piston berat apa segala macam, kita tambahkan bobot yang berat di kertasnya seperti itu guys. Oke, nanti besok akan kita pasang setangnya, kita akan lihat bagaimana apa ya ininya di situ. Oke, ikuti terus videonya guys. Halo, selamat malam guys. Lanjut yang tadi setelah kertasnya dipasang. Sekarang kita akan ngobrol tentang slip engine itu seperti apa sih. Oke, jadi video ini akan berjudul pahami resiko dan konsekuensi bermain slip engine bagi kalian yang masih pemula. Oke, intinya motor ini adalah spek yang melebihi kodratnya jauh guys. Karena dari itu ini dipakai di drag ya, nggak ada road race kelas slip engine 200. Ini motornya meletak ini. Oke, kalian lihat sini. Ini adalah kertas yang sudah dimodifikasi, sudah kita tambahkan bobot di sini. Nah, lihat untuk Vega ZR di sini sangat sempit sekali. Dipasang di kertas di crankcase Jupiter. Kadang perlu menipiskan bagian ini ditipiskan biar nggak mentok. Banyak yang dirubah. Seperti ini contohnya. Nah, bagian sini ditipisin sedikit. Kelihatannya bekas ditipisin. Tuh. Nah, oke. Ini sudah direkam sudah. Dia tuh kalau takkan ya, kalau kami masuk ya belakang. Oke guys. Sekarang lagi musim bebek 200 slip engine, ada View 200 gitu ya. Tapi kayaknya sekarang lebih marak main Jupiter
slip enginenya intinya ada Jupiter, ada Karisma, macam-macam, intinya motor bebek yang cc-nya sampai 200 cc. Kenapa kok jadi rame? Kenapa Jul? Rame karena musim. Jawaban bodoh. Kenapa menurutmu kira-kira kok orang sekarang jadi rame main slip engine 200 enggak FU 200 lagi? Mungkin karena spare partnya lebih murah dibandingkan FU. Ya, itu salah satu alasannya. Yang kedua, Ada tantangan tersendiri untuk membuat mesin yang lebih kapasitasnya lebih besar. oke, betul, itu yang nomor 2. Ada lagi enggak yang nomor 3? Alasannya kenapa ini kok rame? Begitu ramenya, wah, slip engine 200. Saya kok berpikirnya begini, karena rame, pasti bagi mereka yang masih awam, yang pemula gitu kan, seolah-olah memimpikan, sangar ya 200 cc, patut, banter banget. Kemudian mereka ingin buat. Apa yang mereka buat? Ya mereka kan bikin Jupiter mereka 200 cc, pokoknya 200 cc. Dalamnya rubahnya kayak apa? Bodoh gitu loh. Yang penting cc-nya 200. Padahal logikanya begini, ini motor 100 cc, kerakasnya kecil begitu, ya nggak? Ya macam-macam lah. Intinya motor ini spek 100 cc terus kalian rubah jadi 200, intinya saya gede, struknya bawah, struknya panjang, intinya cc-nya ketemu 200, ya udah gitu. Tak jamin sebentar aja pasti remuk. Iya. Pasti. Terus perubahan seperti apa sih ya yang seharusnya dilakukan selain bore up dan naik struk? Ya misal kalian kepengen struknya nggak standar ya Jupiter 55, struknya kalian ingin 200 cc, berarti kalian pakai piston 68, ya kan? Nah, kalian pikir logika ya, piston 68, coba itu piston tuh. Juga apa-apa, yang punyanya apa, 65 apa-apa, terus belahnya juga, nah tuh. Ini Jul, detail sini Jul, ini ngerekamnya Jul ini. Baik guys, video siap. Nih, ini sistem standar review ini, standar review. Tuh, ini cuma 62. Kamu pernah lihat kerak review? Ambil kerak review. Ini piston CRF. Ya Jul ya, CRF 230 ya Jul. Iya. Ini pistonnya 65. Inilah 65 lah. Jadi jangan dikomen kalau saya ngukur piston di kepala terus dikomen. Yo. Kalau di kepala di sini kan nggak ada 65 guys, 64,7. Tapi kan saya langsung ngomong 65, nggak usah dibahas. 65 nang kene 65 wis. Lihat keras review. Segede gaban guys. Padahal dia cuma 150 cc. Piston sebesar ini 62. Kalian mana ada keras Jupiter nulis ini mana kayak apa? Kita akan banding-bandingkan guys. Jadi maksud saya bukan melarang, tapi open your mind. Bukalah pikiranmu. Ngerti? Sebelum kalian bermain slip engine, pokoknya tidak boleh, tapi ini melebihi kodratnya, otomatis kemungkinan untuk rusaknya itu besar sekali. Slip engine buat pacaran, ya cepet rusak. Dia nggak apa-apa, duitku banyak, ya nggak masalah. Aku cuma bilang cepet rusak kok, bukannya ngelarang. Ya, kalau kayak Marso, nih lihat Marso, anak Sultan, mau 200 cc dia pakai setiap hari Minggu jebol, hari Minggu jebol. Udah masalah, yang penting 200 cc, uangnya banyak.
Gitu loh. Ini guys, keras Jupiter. Ini bukan Jupiter ini. Vega ya. Vega lah. Keras ya mirip-mirip beginilah. Keluarga Jupiter, Vega, Krypton ya begini. Kerasnya kecil-kecil. Tuh lihat. Barang kalian logika ya. Ini keras kecil ini kalian kasih piston segede gambreng begini guys. Ini masih 65. Kalau kalian struknya standar 54. Ya. Pistonnya 68 guys, lebih gede lagi dari ini. Ini 65 itu segini, 68 itu segini nih. Tuh. Gede lagi guys. Saya nggak punya piston gede-gede. Oke. Kira-kira ada yang ingin kamu tanyakan sebelum saya bahas lebih lanjut? Bahwa kodratnya, jangan langsung nanya keras. Bagaimana kodratnya bikin slip engine, apa saja yang harus dirubah, contohnya kamu ingin tanya apa, jangan bahas keras dulu. Apa kuat ya kalau dikasih cc yang gede, kalau mesinnya contohnya ya kayak tang gitu. Yang tadinya cc-nya kecil 110 atau 100 lah ya, kuat ya. Kalau pertanyaannya kuat apa enggak, pernah kamu melihat ada motor slip engine nyala apa enggak? Slip engine nyala Ya maksudnya wis pernah nasi muru apa urung motor 200 cc? Ada ya, sing menang berpirang-pirang, apalagi cuma sekedar nyala. Kuat apa ora? Iya, banyak yang bikin berarti kuat ya. Nah, tergantung. Masuk selalu terjebak guys, tenang aja, saya ahli menjebak. Kuat itu kuat buat ngapain? Makanya tadi bilang, slip engine 200 cc ya sana pakai buat road race. 3 lap jebol mesinnya pasti. Oh dibilang kuat. Loh, kamu balapan berapa detik sih? Masa kamu lari 7 detik? Motormu nggak kuat, gimana sih bikin mesinnya? Nggak masalah, remuk, yang penting sudah menang, ya Mbok. Kamu bikin slip engine biar awet atau biar menang? Biar menang ya. Iyalah. Berarti tidak menghiraukan keawetan. Nah, ya orang penting dalam drag bike berbeda dengan road race. Road race itu ketahanan mesin. Kalau di drag itu adalah kecepatan ya. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan kecepatan kamu akan mengorbankan macam-macam. Yang penting banter. Intinya tidak terjadi engine failure di tengah balap. Jadi kalau mau pecah mesinnya nanti kalau udah finish, misal kamu bikin mesin hanya mampu bisa untuk 8 detik nyala, ternyata motormu cuma 7 detik, kan selamat, motormu nggak jadi pecah gitu deh. Gak masalah, yang penting menang. Nah, ini yang saya khawatirkan bagi mereka yang masih pemula berpikir 200 cc. Saya bilang ya, kalian harus siap. Siap apa? Kalau motornya dipakai untuk harian, kalian harus siap bolak-balik jebol. Tapi kalau untuk balapan, kalian harus siap membeli spare part yang ekstrim. Kalian ngerubahnya ekstrim, spare partnya ya jangan abal-abal. Ya enggak, nanti yang terjadi adalah pecah di tengah balap, pecah di tengah lintasan, seperti itu. Oke, kalau pertanyaannya Marso kuat atau tidak, untuk apa? Kalau untuk drag bike pasti kuat, karena paling-paling hanya 8 detik maksimal, nggak mungkin juga slip engine 8 detik mah, motornya pasti pelan banget. Slip engine mah 76, 77, 74 zaman sekarang. Oke, jadi kalau pertanyaannya, nggak bisa bos, kenceng ya kenceng ninja. Kata siapa? Ninja standar emang bisa lari 76, 74 gitu kan nggak bisa.
Ya bisa pakai Jupiter. Masa Jupiter motor bebek cc-nya kecil, lo bisa aja loh. Ini cc-nya 200. Iya emang. Ya, caranya begitu. Masa iya ada Jupiter 100 cc standar, time-nya 76. Nggak mungkin ya. Enggak ada yang beli motor Ninja dong. Semua pasti beli Jupiter. cc-nya standar, larinya bisa 76. 77 lah, kepala 7. Kayak logikanya begini, Jul, coba Jul sih, Jul. Nih, kerasnya segede gambreng FU nih ya. Oke, ini 150 cc. FU 200 ya, kerasnya masih sama pakai FU juga. Kalian tahu kerkas Tiger? Waduh, gede maning, lebih abot maning, 200 cc. Berapa pen pistonnya? FU 16. Berapa pen piston Tiger? 15. Berapa pen piston Jupiter? 13. Oke, enggak masalah, boleh. Bukannya terus 13 jelek, 15 bagus, enggak begitu. Kalau ternyata hitungan kalian ketemunya pakai stang seher Jupiter, ya silahkan. Tetapi jika melihat dimensinya, Dimensi piston. dimensi stang pistonnya, pen pistonnya kecil, menerima beban piston sebesar ini. Nah, menerima piston sebesar ini, apakah kuat stangnya? Iya, gitu. Oke. Ada juga mesin-mesin yang 200 cc stangnya masih orisinil pakai pen 13 gitu. Masih ada, banyak. Tapi kalau saya akan buat pen 15. Kenapa? Satu, saya nggak mampu beli seher bagus, saya nggak mampu beli setang bagus, saya nggak mampu bikin kertas yang bagus, sehingga saya pakai stang piston yang pen 15. Walaupun konsekuensinya stang pistonnya lebih berat, tapi paling tidak terjadi kegagalan di tengah balapan. Seperti itu. Masalah nanti motornya kok nggak kenceng om? Loh, adanya begitu. Yang penting saya bisa bikin 200 cc low budget, ya itu konsepnya. Karena intinya semua orang pasti akan ngomong, kalian pasti mampu kalau ada dananya. Oke, saya akan buktikan tidak ada dananya, Bisa bikin. tapi kita bisa bikin. Tapi kalau untuk bilang tidak ada dananya tapi bisa menang nggak om? Nggak mungkin. Tapi kok kenapa tetap dibikin om? Iseng-iseng, mumpung masih hidup. Oke, dah. Any question lagi apa? Kalau masalah ini apa? Ini kan piston gede. Sedangkan motor maksudnya pelumasannya bagus ya. Kalau Oke. masalah tentang pelumasan. Jadi kalian sudah harus memperhitungkan itu yang tadi saya bilang. Kuat apa enggak kuat? Kalau untuk 7 detik. Kenapa? Kalau kalian ingin dipakai motor slip engine 200 cc bisa awet, dipakai road race bisa, mungkin kalian akan butuh jalur pelumasan yang lebih bagus, material stang piston dan piston yang lebih bagus, gitu loh. Karena di drag bike hanya sebentar waktunya, mungkin sistem pelumasannya ya tidak ada modifikasinya, tapi tidak terlalu ekstrim karena hanya dipakai sebentar. Itu pasti panasnya lebih karena dia pistonnya besar, gesekannya lebih banyak daripada pakai diameter piston yang lebih kecil. Minim gesekan, ya ada gesekan cuma tidak sebesar ini, gede banget guys, gitu loh. Oke. Terus apalagi? Ini rupanya yang kita pakai di sini ya. Ini kita pakai berkas PKZR yang seperti tadi saya sudah cerita di waktu saya modif ini, tapi ini belum jadi. Ini baru dilas, baru ditempel sini. Kita belum berikan bobot-bobot di sini untuk penyesuaian lontarnya seperti apa. Jadi jika kalian setia sama Deko Racing, jangan di skip ya. Like, comment, subscribe, jangan lupa. Sekarang saya video nggak pakai iklan, sekarang langsung iklannya ngomong nengana. Jangan di skip. Jangan di skip ya guys. Nanti ketinggalan lah. Oke. Berarti kalau mainan apa ini 200 cc slip engine berarti siap-siap
Siap-siap, semuanya siap-siap gitu ya. Siap-siap. Siap-siap. Jadi gini, siap-siap. Tapi kan tergantung. Oh. Kalau kayak yang mereka yang selalu siap, duitnya gitu, ya nggak perlu siap-siap. Bagi kayak kita, duit mungmungan. Mungmungan itu bahasa Inggrisnya adalah Pas-pasan. pas-pasan. Duit pas-pasan, tapi memaksakan bikin listrik engine. Wah itu ya siap-siap. Siap-siap auto banting mesinnya. Kalau pecah gagal banting buang. Ya nggak bisa repair sih. Mau beli aja urunan, beli aja ngumpulin kok rusak. Buang mesinnya sekalian. Iya, iya. Gitu guys. Jadi kalian carilah kepuasan, jangan cari menang. Kalau kata saya gitu ya. Tapi kalau kepuasan kalian didapatkan dari sebuah kemenangan ya, berarti cari kemenangan. Oke, apa yang kamu tanyakan lagi? Banyaknya dirubah berarti. Banyak sekali yang berubah. Ya, sekarang powernya gede banget, gerakannya gede. Terus gigi rasional, gigi standar. Wah, tadi gas tok mumbul motor, digas kebalik. Berarti harus gimana caranya motor itu enggak geder gitu ya, Bang ya, walaupun saya gede banget gitu ya. Geder, bergetar. Bergetar banget. Oh iya, itu nanti urusannya keras. Mumet Ya, berarti ya. secara logika gini, kalian bikin pistolnya gede banget, langsung dipasang ke situ, ya. Begitu nyalain, iya motornya kenceng banget, brr. Tapi ya pasti karena tidak balance lagi. Tito mas, Oke. Atau jika tidak terjadi bergetar adalah kayaknya kok napasnya terlalu pendek. Sebentar aja udah habis, cengep gitu loh. Iya sih benar. Karena ya itu kayak kamu main kertas kemarin puter-puter gitu. Sebentar aja udah. Apa gue utel-utel. Iya. Oke, ini pistonnya nanti rencananya kita akan pakai 66. Ya, jadi struknya 57,9, pistonnya 66. Itu cc-nya kalau nggak salah 5198 lah. Pistonnya 66, kalau menurut rumus itu berarti klepnya sekitar 3429. Tapi mungkin saya akan robah nanti di 3531. Kalau bisa 3535 guys, biar imbang, masuk sama dengan keluar kayak gitu. Masuk sama dengan keluar. Ini Pak Bawor, kenapa pilihnya pakai keras Vega ZR? Oke, itu pertanyaan bagus saudara-saudara. Saksikan ini, ya ini perbedaan diameternya ya antara menggunakan Jupiter dengan Vega ZR. Tuh beda diameternya tuh, dilihat tuh ya. Oke, untuk struknya sama lah ya. Ya kayaknya sama. Ya sama ding, ya sama kayaknya nek. Dah. Terus kenapa saya pilih Vega ZR? Daripada saya pakai kertas Jupiter, saya harus naik struk lagi. Ya, ini kan struknya nggak sama nih. Tuh, Oh iya. tuh lebih maju Oh tuh. benar ya, berarti ini udah bawaan dari pabrik, struknya udah tinggi, berarti ya lebih. Jadi saya nggak usah naik struk. Karena apa? Kantong Naik lagi ya. struk yang bagus, harganya lumayan mahal. Ya, yang center gitu mahal. Terus lebih baik saya cari bekasan kertas Vega ZR, ya kan, murah, udah jaminan. Naik struk masih ada gesernya guys. Itu tanya yang pakai topi. Tapi kalau beli kertas yang sudah bawaan pabrik itu kayak gitu ya pasti lurus kayak gitu. Jadi saya pakai Vega ZR. Oke, itu alasannya kenapa saya pakai Vega ZR. Terus yang kedua, saya lebih mudah menambahkan material di sini karena ini materialnya ini keruak di sini guys, Jupiter. Ya, saya masa harus tambahin ini begini nih, segitiga ini kayak yang lalu, kayak yang sudah bosan saya kalau ngerobain begitu. Gantilah, jangan begitu terus. Sayur asam terus ya bosan, kali-kali sayur sop. Begitu guys, begitu. Ganti ya, oke? Ada any question again? Ada Mas Juli. Ada yang mau tambahkan Jul? Jangan ngomong enggak, woy. Belum 20 menit. Jebot pisan. Urung lah.
Ini kalau bikin kayak gini habis berapa Pak? Nah, banyak yang WA ya, kan nomor di Racing. Om kalau bikin mesin habis berapa? Om bikin mesin habis berapa? Jujur guys, saya bingung. Saya bingung jawabnya. Kenapa? Bingungnya begini. Bikin mesin apa? Bukan motor apa ya? Bikin mesin untuk spek seperti apa? Spek event om. Ya pakai siapa, jokinya bagaimana, dipakainya di mana, saya kan nggak tahu. Bisa mungkin ya yang lain-lainnya. Bikin mesin berapa? 10 juta. Bikin mesin berapa? 15 juta. Jujur aja. Di saat saya ingin lebih, ternyata kalian budgetnya kurang. Terus gimana? Berhenti. Lebih baik, Om, saya ada budget nih Om, bikinin mesin misal, saya punya uang 20 juta, ya saya bikinin 20 juta. Berarti itu loh, itu sudah. Nanti ada pembelian spare partnya, ada ongkos kerjanya, ada segala macamnya, pokoknya total segitu, gitu loh. Terus, Om saya punyanya bikin slip engine, saya punyanya cuma 500.000 gitu. Ya saya bikinin. Bikinin apanya? Ya bikinin packingnya, bikinin apanya gitu, yang kira-kira 500.000 itu pas Sesuai duit, sesuai budgetnya aja lah. Jadi nggak patokan lah. Seperti itu ya. Oke. Terus apa lagi? Kayak gigi rasio nggak akan saya bahas. Motor balap kayak gigi rasionya mesti itu diubah. Terus ini besok pakai head apa? Rasa dadanya head. Intinya klepnya gede. Kenapa kok harus gede-gede? Om sering bilang, oh apa yang lain klepnya gede, masa saya kecil sendiri, nanti ketawain. Sengirin ya. Ya nggak sama temennya, nanti di komen. Ya kalau punya saya menang yuk. Gara-gara saya pakai klep kecil doang ya, pada ngurubain pakai klep gede ya marah-marah. Udah habis duit banyak, kalah lagi. Jadi mendingan saya ikut-ikut pakai klep gede. Gitu guys. Pak, takon apa? Orang nyatakan ide-idenya kok bisa pakai Mega JR. Oh ini kok las-lasan kayak gini. Tadi sih gimana? Gini guys. Sini, tadi ya. Ada orang yang kreatif. Sebenarnya apa? Bukan orang pintar kalau menurut saya, tapi karena orang kere. Karena kere jadi aktif, kere aktif, gitu loh. Terus bahasa Indonesia jadi kreatif. Aslinya berasal dari kere, nggak punya duit, sehingga dia akan gimana caranya. Kalau pertanyaannya kenapa kok Mega ZR ini ada sedikit perubahan gini kok? Kalau kalian polos beli kertas Mega ZR dipasang di Jupiter ya nggak bisa guys. Karena ini bosnya Mega ZR itu segini doang. Ini kan cuma buat dudukan lahar, ya. Padahal kalau di Jupiter kan ada bosnya lagi di sini. Laharnya pasti akan duduk di situ. Nah kalau ini dikasih bos laharnya nggak duduk, makanya ini dibikinin bos untuk duduk laharnya, begitu guys. Ya. Jadi ada perubahan di Jupiter. Bearing ya, lahar yang dipakai ini tontonin sini mas, slow mo ban tontonin sininya. Dia pakai koplong, dia pakai 6205 6304. Kalau Jupiter. Oh iya benar. Nah, ini ada sebelahnya ini. Tapi kalau kamu sudah pakai Mega ZR, dia pakainya 6205 6205 kanan kiri. Oh berarti lebih bang ya. Jadi 6205 dan 6304 itu sama diameter luarnya, hanya berbeda diameter dalam. Oke, gede ya. Gede ya. Kalau Jupiter kan asmahnya kecil nih. Oh, kecil banget nih. Oh, ramlek butuh. Nah, ini masuk, tapi yang jero kayak yang kana. Kanannya kirinya 6304. Anggar kalau green itu kan 6304 dua-duanya, Jupiter itu 6205 6304. Bapak ZR 6205 kanan kiri. Dah, apalagi yang mau tanyain Jul?
Dadi luwih kuat Jul. Lare kembar lorone diametere. Oke. Alasannya satu yang waktu dulu saya pilih Vega Setter adalah dia struknya udah panjang. Yang kedua batang ininya gede guys. Kalau Jupiter kan masih kecil. Ya, itu udah gede, jadi kuat lah, lebih kuat menopang beban. Mbok melintir ya Pak. Takutnya patah. Biasanya patah ini kalau salah balance suka patah. Oke. Terus Punya tips nggak Pak buat bikin kayak misalnya kayak aku pemula pakai blok ketem bisa nggak apa lebih maksudnya oke, sini guys. Kalian lihat sini guys. Nah ini crankcase-nya dikit. Nih kodenya nih 5 TP. Ini punya Jupiter. Oke. Ada satu lagi crankcase yang kodenya 4ST. Nih 4ST. 4ST. Lihat. Oke guys, lanjut lagi di sini ya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang 4ST dia pakai balancer nih, ada laharnya sini nih. Oke, kalau yang Jupiter nggak pakai lahar. Itu makanya karkasnya kecil nih tuh, pasti nanti di balancer. Terus yang kedua apa ya, yang ini oh ya, ini crankcase bagian kanan. Di sini tidak ada semprotan ke depannya guys, di sana. Kalau yang 5 TP ada nih. Tuh, ini ada lubangnya nih guys, tuh ya. Oke, ini fungsinya buat nyemprot ke depan nih. Oke, jadi kenapa pertanyaanmu apa tadi ya? bagusan mana maksudnya sarannya tipsnya pakai apa? Pakai blok mau crankcase yang ini sudah naik struk, berarti ya standarnya 54, ini sekarang jadi 58, 54,5 sekarang, apa 55 ya, yang kelalen pokoknya ini sekarang udah jadi 58. Otomatis sekarang pasti nongol. Kalau kalian masih pakai stang PKZR ya, kayaknya nongol kayaknya. Kertas Jupiter kertas 57,9, struknya 57,9. Bloknya blok Jupiter, pasti pistonnya nongol, berarti kamu harus kasih packing aluminium di belakang sini. Berapa packingnya nanti dihitung setelah ini sudah dipasang semua, blok dipasang. Di situ akan kelihatan nongol berapa, kalian tambah packing di situ. Oke, cara ngitungnya, cara membuatnya besok kalau ini sudah lengkap. Saya akan bahas langkah-langkahnya dalam membuat 4 tak, mulai dari keras. Ya, nanti keras, blok, piston, head, gigi rasio, baru ke pengapian. Nanti itu. Terus masalah bobot bandul kanan kiri, magnetnya pakai rotor atau pakai enggak, itu nanti setelah pengapian. Oke. Capek guys. Nggak ada lagi pertanyaan, Cok? Cukup. Gue ada pertanyaan. Ngamera tok takono ora. Berarti bagus, lebih baik pakai crankcase Jupiter ya dibanding lebih bagus pakai Jupiter karena dia ada semprotan olinya. Intinya pelumasannya lebih sempurna lah daripada yang zaman dulu ini. Guys, sekian dulu video dari kita tentang pikirkan kembali untuk buat slip engine. Dan jangan lupa tujuan awal kamu dalam membuat slip engine itu apa. Kalau cuma sekedar gaya-gayaan ya pikir lagi. Kecuali kalian memang sudah siap dari segala macam halnya ya, baik itu duit, baik itu mental dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah nonton.
apa ya, dukung terus channel kita biar kita videonya bagus-bagus. Selamat malam, selamat tidur. Yes, DJ.